Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Ramazia Putri dari kelas SBDA dengan nomor NRP 50272211061. Di sini, saya akan menjelaskan entity relationship diagram yang sudah saya buat. Di sini saya mendapatkan soal nomor 2 yang mana Rehan ini merupakan pemilik toko jersey MU yang sering kesulitan dalam menyusun laporan untuk diserahkan kepada Glazer. Nah, di sini dia tuh diminta untuk menampilkan banyaknya penjualan, stok jersey, jumlah produksi jersey, serta karyawan yang bekerja di klub tersebut. Yang mana nantinya data ini akan dibuat laporan dan diserahkan kepada Glazer. Menanggapi soal tersebut, saya telah membuat tabelnya. Di sini saya menggunakan 7 entity, yang mana 7 entity itu adalah toko jersey MU, data produksi, karyawan, pembelian atau penjualan, jersey, customer, dan yang terakhir adalah laporan penjualan bulanan. Lalu di sini ada ID toko sebagai primary key, alamat toko dan nomor telepon sebagai atribut, ID karyawan sebagai foreign key, lalu ID produksi sebagai primary key, ID toko dan ID jersey sebagai foreign key, total produksi, total jenis produk, dan tanggal produksi merupakan atribut dari data produksi, yang mana kedua entity ini tuh berhubungan. Toko jersey mendata data produksi, yang mana toko jersey ini minimal dia dapat mendata satu data produksi dan maksimal dia dapat banyak mendata data produksi. Lalu untuk data produksi sendiri, pastinya dalam sebuah data produksi itu hanya dapat hanya satu dapat dimiliki oleh suatu perusahaan yang mana perusahaannya itu adalah toko jersey MU. Lalu setelah dari situ, data produksi ini akan diproduksi dan menghasilkan produk yang bernamakan jersey. Yang mana di sini ID jersey sebagai primary key, nama jersey, jenis jersey, harga jersey, dan stok jersey sebagai atribut. Dan di sini pastinya data produksi itu minimal dia memproduksi satu jersey dan maksimal dia dapat memproduksi banyak jersey. Lalu untuk jersey-nya sendiri, dia itu suatu jersey ini dapat tidak diproduksi sama sekali dan juga dia tuh dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Lalu berlanjut ke hubungan toko jersey dan karyawan. Dan dalam entity karyawan ini terdapat ID karyawan sebagai primary key, nama karyawan, jabatan, alamat, dan nomor telepon sebagai atributnya. Yang mana hubungannya itu toko jersey, pastinya dia tuh memiliki minimal satu karyawan dan maksimal dia dapat memiliki banyak karyawan. Lalu untuk karyawannya itu pastinya karyawan ini tuh hanya dapat bekerja dalam satu dan hanya satu perusahaan. Maka dari itu dia kardinalitasnya itu one and only one. Terus nantinya dari karyawan ini, karyawan membantu untuk menjualkan produk yang berupa jersey itu. Eh, Hubungannya di sini terdapat entity pembelian atau penjualan yang mana ID pembelian sebagai primary key, ID customer, ID jersey, ID karyawan sebagai foreign key, total pembelian, tanggal pembelian, dan produk terbeli sebagai atributnya. Lalu, seorang karyawan pastinya itu dia harus dapat menjualkan minimal satu produk dan maksimal dia dapat menjualkan banyak produk. Lalu, dalam penjualan, ini tuh seperti resi penjualan yang telah dijualkan karyawan, pastinya dalam resi penjualan itu hanya terdapat satu kepemilikan ID karyawan. Maka maka dari itu dia kardinalitasnya tuh one and only one. Lalu melanjutkan tadi yang jersey, dari jersey ini setelah dia dijualkan oleh karyawan, jersey-nya itu dibeli oleh customer. Nah, hubungannya itu jersey dia itu dapat jersey-nya itu dia itu dapat tidak dibeli sama sekali, tidak dapat dibeli sama sekali dan maksimal dia dapat dibeli dalam jumlah banyak. Lalu dalam satu resi pembelian itu pastinya untuk muncul
suatu resi pembelian itu tercantum minimal satu produk jersey dan maksimal banyak produk jersey. Lalu setelah itu, setelah muncul resinya, lalu ntar dia menyambung ke customer. Dia kan dibeli oleh customer. Nah, untuk customer itu ada ID customer sebagai primary key, nama customer, nama alamat customer, nomor telepon, kode pos, dan kota sebagai atributnya. Untuk hubungannya, pem- suatu resi pembelian ini itu pastinya dia hanya terdapat kepemilikan satu ID customer. Nah, untuk hubungan pembelian atau penjualan dengan customer ini, yaitu pastinya untuk detail pembelian itu, pastinya dia itu hanya memiliki satu dan hanya satu pelanggan. Nah, karena kan nggak mungkin dalam satu resi pembelian itu, dia tuh tertera banyak ID customer. Nah, kalau misalkan dia dapat tertera banyak ID customer itu kan pastinya dia terdapat penggandaan tergandakannya data gitu. Jadi itu hal yang membuat membingungkan. Makanya dia di sini kardinalitasnya itu one and only one. Lalu untuk customer ke pembeliannya itu dia itu merupakan berapa minimal produk yang dapat dibeli oleh customer dan berapa maksimal produk yang dapat dibeli oleh customer. Nah, seorang customer tuh pastinya dia tuh dapat tidak membeli sama sekali produk kan, dan maksimalnya dia tuh pastinya dia dapat membeli banyak produk. Lalu setelah itu pembelian atau penjualan ini akan direkap ke dalam laporan penjualan bulanan, yang mana ID laporan ini sebagai primary key, ID pembelian sebagai foreign key, lalu tanggal pembuatan laporan, total penjualan, dan produk terjual sebagai atributnya. Untuk relasinya itu dalam pembelian atau resi pembelian atau penjualan itu dia itu pasti hanya terekap dalam satu laporan penjualan bulanan. Jadi kayak saudara itu pasti hanya direkap dalam satu laporan. Makanya dia itu one and only one. Lalu untuk laporan penjualan bulanan itu dalam laporan penjualan bulanan itu dia itu terdapat minimal satu satu rekapan pembelian atau penjualan dan maksimal dia dapat terbanyak eh, dan maksimal dia banyak memiliki perekapan pembelian atau penjualan. Makanya dia relasinya, dia kardinalitasnya itu one or many. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.